Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sahabat-sahabat Kristus, lawan kata dari tinggi adalah rendah. Itulah sebabnya jika diterapkan pada orang, maka ada orang yang tinggi ilmunya, tetapi ada juga yang rendah ilmunya. Ada orang yang tinggi jabatannya, tetapi ada juga yang rendah jabatannya. Kalian juga tahu bahwa lawan kata dari pendek adalah panjang. Itulah sebabnya jika diterapkan pada orang, maka ada orang yang pendek umurnya, tetapi ada juga yang panjang umurnya. Ada orang yang pendek rambutnya, tetapi ada juga yang panjang rambutnya. Hukum tentang lawan kata ini memang sengaja memberikan kekontrasan terhadap dua hal yang berbeda, dengan tujuan untuk menegaskan perbedaannya menjadi nampak betul-betul berbeda, bahkan berlawanan. Itulah sebabnya kita tahu bahwa ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin, ada betul, ada salah. Saya yakin bahwa kalian pasti paham betul tentang lawan kata. Tetapi saya juga yakin bahwa kalian pasti tidak pernah menyadari bahwa sejatinya ada lawan kata yang tidak secara betul menerapkan hukum tentang lawan kata. Namun anehnya, lawan kata yang tidak betul itu dianggap betul, bahkan oleh para ahli bahasa. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah kalian menyadari bahwa di Indonesia ada orang yang tinggi badannya, tetapi tidak ada yang rendah badannya? Sebaliknya, ada yang pendek badannya, tetapi tidak ada yang panjang badannya. Oleh karena itu muncul suatu pertanyaan logis. Apabila menyangkut ukuran tinggi badan orang, maka berdasarkan hukum tentang lawan kata, sesungguhnya yang betul itu tinggi rendah atau panjang pendek? Jawabannya unik. Karena ternyata meskipun tinggi rendah dan panjang pendek, keduanya sama-sama merupakan lawan kata yang betul, tetapi yang lazim dipakai adalah tinggi pendek. Jelas bahwa tinggi pendek bukanlah merupakan lawan kata yang betul, tetapi anehnya dianggap betul, bahkan oleh para ahli bahasa. Inilah yang disebut anomali atau penyimpangan hukum tentang lawan kata. Sahabat-sahabat Kristus, saya juga menemui adanya anomali atau penyimpangan hukum tentang lawan kata pada teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini. Khususnya pada kalimat yang diucapkan oleh dua orang yang berpakaian putih, atau lazim ditafsirkan sebagai malaikat Tuhan. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Perhatikan baik-baik bahwa lawan kata yang betul dari naik
mestinya adalah turun. Dan lawan kata yang betul dari datang harusnya adalah pergi. Tetapi jelas dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Jadi meskipun naik, turun, dan pergi datang, keduanya sama-sama merupakan lawan kata yang betul, tetapi yang dipakai adalah naik datang. Jelas bahwa naik datang bukanlah merupakan lawan kata yang betul. Tetapi lawan kata yang tidak betul ini dianggap betul untuk suatu tujuan tertentu. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Jelas bahwa kata naik ini menunjukkan pengertian pergi. Karena bahasa Yunaninya poreuo artinya pergi. Tetapi para penerjemah Alkitab bahasa Indonesia sengaja memakai kata naik untuk menegaskan bahwa dari bumi di bawah Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke surga. Juga untuk menegaskan bahwa dia bukan sekadar pergi ke surga begitu saja meninggalkan para muridnya di bumi, melainkan dia pergi untuk menjadi imam besar surgawi yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga dan menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 6 dan pasal 9 ayat 11 sampai 15. Selanjutnya, Tuhan Yesus Kristus yang terangkat naik ke surga akan datang kembali ke bumi. Frasa datang kembali menegaskan bahwa sejatinya Tuhan Yesus Kristus pernah datang ke bumi, yaitu ketika dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapanya di surga, yaitu mati di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia yang berdosa. Jadi, frasa datang kembali memberitahukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua di bumi, yaitu ketika dia datang dalam kemuliaannya sebagai hakim akhir zaman yang akan menghakimi seluruh umat manusia, baik yang menyangkut keselamatan dan hidup kekal, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, maupun yang berkaitan dengan upah, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Istilah teologi yang lazim untuk menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah parousia. Kata Yunani parousia ini dipakai sebanyak 24 kali oleh para penulis perjanjian baru. Dan LAITB atau Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru biasa menerjemahkan kata Yunani parousia ini sebagai kembali, hadir, datang, dan kedatangan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa pada kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus Kristus telah menjamin penebusan bagi kita sehingga bebas dari hukuman murka Allah dan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan pada kedatangan yang kedua nanti, dia akan menggenapkan bagi kita janji kemuliaan dalam kerajaannya. Alkitab juga mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu akan terlihat oleh semua orang. Dan meskipun kedatangannya akan disertai dengan kuasa, tetapi sejatinya lebih dari sekadar kunjungan, penegasan, dan peneguhan dari kuasanya. Karena kedatangannya yang kedua kali nanti sebagai hakim akhir zaman akan mencakup segenap keutuhan dirinya sebagai pribadi yang ditinggikan Allah, dan penampilannya akan disertai dengan awan kemuliaan sebagaimana waktu kenaikannya ke surga. Jadi entah kapan tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang pasti adalah Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga itu suatu hari nanti akan datang kembali ke bumi. Itulah sebabnya ketika para murid sedang asik-asiknya melihat ke langit waktu Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga,
Maka malaikat Tuhan yang berpakaian putih tersebut lalu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Sahabat-sahabat Kristus, perkataan malaikat Tuhan ini sangat penting karena mengingatkan semua murid Tuhan Yesus Kristus, termasuk setiap kita yang hidup pada masa kini, untuk berhenti melihat ke langit, asyik dengan kesibukan diri sendiri, melainkan kembali mengarahkan pandangan kita ke bumi untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil Kerajaan Allah di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin.